إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين جميع ملائكة المقربين وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى وإلى حضرة جميع مشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا ومؤلف كتبنا ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى حضرة جميع أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Babul qunuti fis subhi. Bab martelake penerangake kunut ing dalam salat subuh. Iklam annal qunuta fi salatis subhi sunnatun. Perlu diketahui kunut di dalam salat subuh menurut madhab Imam Asy-Syafi'i atau menurut madhab Asy-Syafi'i yaitu hukumnya sunnah. Li hadis as-sahih fihi, karena ada hadis sahih yang menerangkan masalah doa kunut. An Anas radhiyallahu ta'ala qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Rawahu al-Hakim Abu Abdullah fi kitab al-Arba'in wa qala hadisun sahihun. Diriwayatkan dari hadisnya Anas bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti pada sholat subuh, selalu membaca doa kunut. Tidak henti-henti, selalu berkunut di dalam sholat subuh. Hatta faraqat dunya, sampai Nabi itu meninggal dunia. Kanjeng Nabi niku gak tahu leren, gak tahu gang angger subuh, no, mesti maca doa kunut sampai Kanjeng Nabi sehat. Wa'lam annal kunut masyru'un indana fi subhi wa huwa sunnatun muta'akkidatun. Perlu diketahui bahwa kunut itu menurut kita madhab Syafi'i itu disyariatkan pada sholat subuh, yaitu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Walau tarokahu lam tabtul sholatu, apabila tidak melakukan doa kunut, sholatnya tidak batal. Badan sunnah tapi dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan menurut madhab Asy-Syafi'i. Tapi umpama tidak dilakukan, tidak sampai merusak atau membatalkan sholat. Lakin yasjudu lisahwi sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Tetapi disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi apabila tidak melakukan doa kunut disengaja atau tidak disengaja. Lali doa kunut
Maka sadurunge salam disunahne sujud sahwi. Sengaja gak doa kunut ya mergo gak apal sengaja. Bagus gak doa kunut. Maka kita tetap disunahne sujud. Sujud sahwi juga hukumnya sun. Gak dilakoni sujud sahwi, boten napa-napa. Berarti sholat subuh lawaran tidak apa-apa. Sah. Salatnya tetap. Wa amma ghairu subhi minas shalawatil khamsi fa hal yaqnutu fiha. Adapun selain salat subuh dari salat 5 waktu itu, apakah juga diperintahkan untuk adanya doa kunut? Fihi salasu aqwalin. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. Lisyafi'i menurut Imam Syafi'i. Kita bahasnya Imam Syafi'i. Al-asah al-masyhur minha annahu nazala bil muslimina nazilatun kunu qannatu wa illa fala. Yang pertama, pendapat yang pertama yang masyhur, apabila orang-orang muslim ini mendapatkan musibah nazilah, ya, maka diperintahkan untuk melakukan kunut. Kalau tidak ada bahaya, maka tidak perlu kunut. Nah, ini yang namanya kunut nazilah. Misalnya untuk gempa, ada di Pasuruan gempa yang ono banjir yang terus imam waktu khotbah pada waktu Jumat mengumumkan mangke sholat Jumat rakaat kedua setelah rukuk, kalau sareng-sareng maos doa kunut, ini kunut nazilah. Itu pendapat yang pertama. Nah kalau kunut nazilah nggak peduli sholatnya apa, nggak kudu subuh, 5 waktu pokoknya nak belayan, ya berarti makin mau doa kunut namanya kunut nazilah. Wa illa fala. Nek kalau bahaya aman-aman naik tidak perlu. Itu pendapat yang pertama. Wasani yaknutuna mutlakon. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan wis kabeh sembahyang iki ono kunute, masih pendapat Imam Syafi'i. Tapi itu minoritas. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya wonten kunutnya. Wasalis la yaknutuna mutlakon. Yang ketiga, misalnya kunut-kunutan wong kunut iku sunnah secara mutlak. Ternyata tadi hadisnya lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqat dunya. Nabi tidak pernah berhenti melakukan doa kunut ketika sholat subuh sampai meninggal dunia. Nah, yang menjadi polemik atau perdebatan sekarang ini, orang gak pakai dalam doa kunut itu kan gara-garanya yang dilakukan Nabi kunut itu kunut nazilah. Di Nabi itu kunut sampai meninggal itu kunut nazilah. Nah kunut nazilah itu bacaannya berbeda dengan kunut subuh. Nanti kunut nazilah umpama kan biyen mari Isra Mi'raj terus perintah sholat kan Nabi maca Allahumma hdini fiman hadait sampai selesai sampai bisedo jelas tidak ada perbedaan. Yang bikin masalah, yang bikin ada perbedaan, Nabi kunut tapi kunutnya nazilah. Sedangkan takrifnya kunut nazilah, kunut yang terjadi apabila terjadi mara bahaya, kalah perang, diancam musuh, gempa, sapi turun, itu kunut nazilah. Wa yustahabu al-qunut indana fi nisfil akhir min syahri Ramadan fil raka'atil akhirah minal witri. Disunahkan kunut ya, menurut kita mazhab Syafi'i pada sepertiga yang
setengah yang terakhir dari bulan Ramadan pada rakaat terakhir dari sholat witir. Berarti 15 Ramadan sampai habisnya sholat terakhir sampai 30 Ramadan itu diperintahkan untuk melakukan doa kunut pada waktu sholat witir yang terakhir. Walana wajun ayyamuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Walaupun ada juga yang mengatakan ya kan awal kunut wonten. Jadi hukum itu sebenarnya ono ae wonten, cuma kita itu pakai yang jumhur atau mayoritas. Nek nurut minoritas mawon ya kan siji Ramadan kunut nggih wonten mawon pendapat sing kaya ngoten iku. Bahwa salis bisa misuna wabah magabah yang keempat. Nah, tadi yang pertama, yang jenis yang selanjutnya kunut yang diperintahkan itu adalah pada sholat witir yang terakhir 15 Ramadan sampai habisnya bulan. Itu perintah kunut ada di situ, bukan waktu subuh. Oke. Jadi nanti jangan kalau cerita di sini kan sampai bisa ngerangkai. Oh ternyata asal muasalnya kunut itu seperti itu. Jadi perintah kunut itu diperintahkan karena hukumnya sunnah terjadi pada waktu sholat witir 15 Ramadan yang kedua. Faslun i'lam anna mahallal qunut indana fi subhi ba'da raf'i minar ruku' fi raka'ati tsaniyah. Tempatnya kunut menurut kita mazhab Syafi'i yaitu pada sholat subuh, yaitu setelah bangun dari ruku' atau iktidal dalam rakaat yang kedua. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala yaqnutu qabla ruku'. Sedangkan menurut Imam Malik sadurunge ruku' niku oleh atau disunahkan melakukan doa kunut. Kunutnya awak dhewe kan mari sami Allah liman hamidah. Allahumma tina fi man hadait wa afina fi man afaita. Qala ashabuna falau qanata Syafi'i qabla ruku' lam yusab lahu alal asal. Menurut Imam Syafi'i, menurut pendapat para sahabat, bahwa Imam Syafi'i berpendapat kalau kunut dilakukan sebelum ruku' maka itu tidak dihitung. Berarti gak dihitung oleh kesunahan. Amma lafduhu fal ikhtiyar ayyaqula fihi ma rawaina fil hadis sahih min sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnad as-sahih an Nil Hasan bin Ali. Sedangkan lafadznya kunut yang dipilih yaitu sesuai dengan hadis sahih di dalam kitab Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan lain sebagainya dengan sanad-sanad yang sahih. Diriwayatkan dari Hasan putranya Sayyidina Ali berkata, Sayyid Hasan putunya Kanjeng Nabi niku dawuh, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul mengajarkan kepada kami kalimatun aquluhunna fil witri, beberapa kalimat yang dibaca pada waktu sholat witir, pada waktu kunut sholat witir. Napa lafate? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadillu man walait tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu bacaannya Nabi mengajarkan bacaan witir, bacaan kunut pada sholat witir itu ya ini yang kita baca pada waktu sholat subuh.
Jadi Kanjeng Nabi pas subuh itu ndak baca itu, ndak baca kunut ini. Maka sing awak dhewe sering dicecar atau dipermasalahkan itu kan kunute witir. Lha apa mbok waca pas wae esuk subuh. Tapi gak maca itu. Witir bener kunut tapi kunutnya nazilah bukan itu. Umpama mulai perintah sholat Nabi langsung maca Allah madini fi man hadayat, insyaallah enggak ada perdebatan. Tapi ya kalau konsekuensinya hukumnya gak malih sunnah wajib. Mergo Nabi nglakon. Panjenengan qala At-Tirmidzi hadza hadisun shahihun. Imam At-Tirmidzi dawuh hadis iki apik banget hasan. Wa qala lan dawuh Imam At-Tirmidzi wala na'rifu 'anil nabi fil qunut syai'an ahsana min hadza. Imam Tirmidzi mengakui saya mengetahui dari Nabi ya. Saya tidak mengetahui riwayat-riwayat kunut dari Nabi yang lebih baik dibandingkan Allahumma dini fiman. Jadi kunut itu wakil Pak modelnya. Cuma yang terbaik itu yang ini, yang diakui para ulama itu yang Allahumma dini fiman. Wa fi riwayatin dzakara al-Baihaqi qala inna hadza du'a anna Muhammad bin Hanifah wa huwa ibnu Ali bin Abi Thalib. Okay. Putune Sayyidina Nabi atau anna Muhammad bin Hanifah wa Abdul Qasim Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Niku dawuh ngeten. Inna hadza du'a Dunga Allahumma dini fiman hadain. Doa ini iku ad-du'a alladzi kana abi yad'u bihi fi sholatil fajri fi kunuti. Ya iki donga sing diwaca bapakku, sinten bapake Sayyidina Ali. Ali iku mantune Kanjeng Nabi. Ya iki donga iki sing diwaca bapak ketika kunut sholat subuh. Jadi perintah kunutnya itu meniru hadisnya Nabi setiap subuh membaca kunut. Tapi bacaannya ikut hadisnya ini tadi, ikut pernyataannya putune anaknya Sayyidina bapak iku angger kunut sing diwaca ya kunut witir iku. Sudah mulai ketemu jawabannya. Karena ketika dikatakan hadis Iklam anna kunuta fi sholati subuh, Kanjeng Nabi anggar subuh niku maca doa kunut le, iku duduk kunut niku mergo dalam keadaan bahaya. Tapi Imam Syafi'i punya pendapat lain. Kalau Nabi sekali melakukan dan itu akan menjadi hukum sunnah, maka selamanya juga akan menjadi sunnah. Jadi Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i itu dawuh kan Nabi bisa melakukan poso isan dari sunnah dan akan selamanya sunnah, maka dilakukan setiap hari pun dia tidak masalah untuk kita, hukumnya tetap sunnah. Contoh, pagi Nabi poso Senin Kemis ini pomo ben Senin Kemis poso kan boten toh. Nah, ya pas pengen poso di poso, pas ada halangan ya tidak kuat. Tapi hukum puasa Senin Kemis selamanya akan menjadi sunnah. Kanjeng Nabi untuk mandiri wakil litune ngenterangkan itu. Iku Kanjeng Nabi pas dalam keadaan udzur mau meninggal dunia. Kali-kali dan selamanya mulai perintah sholat sampai Kanjeng Nabi sedo itu kunut terus mboten. Hadis ini muncul yaitu pada waktu akhir-akhir Kanjeng Nabi menjelang wafat. Kayak perintah tarawih ini Kanjeng Nabi terakhir yaitu di tahun terakhir Nabi sebelum meninggal. Jadi perintah kunut niku melok tindak lambai Kanjeng Nabi, cuma bacaannya ikut Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali diajarkan oleh Nabi bacaan kunut
Allahumma hdini, yang mana itu diajarkan pada waktu sholat witir. Terus Kanjeng Nabi nek kunut subuh napa kunut nazilah. Apa kunut nazilah? Macam-macam donga niku akeh beda-beda. Nah, terus sekarang pertanyaannya, boleh tak Kanjeng Nabi itu tidak mengajarkan Allahumma hdini pada sholat subuh terus kamu letakkan di situ, boleh tak? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Satu, karena Sayyidina Ali yang melakukan. Umpama Kanjeng Nabi kan nanti tahu Kanjeng Nabi itu gudangi ilmu. Madinatul ilmi. Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Lawangi ilmu, gerbangi itu Sayyidina Ali. Nomor kali kan Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, menangi Kanjeng Nabi, dan mungkin ngawur beliau itu. Nggak mungkin nggak. Jadi kita mengikuti itu kan Sayyidina Ali itu Kanjeng Nabi, tidak harus kita ikuti. Iya. Tapi kan pendapatnya Sayyidina Ali dan tidak bisa disalah. Menangi Kanjeng Nabi, mantune Kanjeng Nabi, kecerdasannya diakui oleh Nabi. Oh karuan nek kula sing ngomong sampai nyokno pantes pun. Ketemu Kanjeng Nabi gak tahu dan lain sebagainya. Nah, ini Sayyidina Ali. Sama ketika terawih niku dikon jamaah. Sinten niku sing ngomong jamaah? Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi juga tahu jamaah terawih, tidak pernah ada Nabi terawih berjamaah, tidak pernah. Kanjeng Nabi terawih lu gak tahu. Dia sholat pada waktu Ramadan. Pada waktu itu belum ada namanya terawih. Sing jenenge terawih, Sayyidina Umar. Sing apa jamaah 20 tambah witir 3 Sayyidina Umar. Lah kok wani Sayyidina Umar? Nabi tahu jauh sebelum itu terjadi, umpama sakwise aku yo nabi maneh Umar wong sing pantes. Pengakuan dari umpama ana nabi maneh sakwise aku sing pantes iku ya Sayyidina Umar. Jadi ya benar mereka berdua itu bukan nabi, tapi bukan orang ngawur, bukan orang sembrono. Sejarahnya ngoten niku. Kunut itu. Lah umpama kan awal wis langsung Allahumma hdini, wis ndak ada debat. Omongane saiki akhir-akhir ini wala-wali zaman nek kunut NU nek anu Muhammad dia. Jadi sabar ruwet tema. Oh nek ngono berarti apa jenenge? Berarti Sayyidina Ali ku NU, nanti Imam Syafi'i ku NU, ada orang Imam liane Muhammad. Wah ini karu-karuan nih kita. Kan kadang kita itu terjebaknya di sini, memahami sesuatu gak digoleki asal muasal. Ini kok kayak gini sih, dalilnya mana? Nah, ngambil dalil itu Pak dalam satu kegiatan itu enggak kok sitok tok dalilnya enggak, berbagai macam dalil tahlil. Coba gare Kanjeng Nabi tahlilan enggak akan ketemu itu. Kanjeng Nabi nang mati maca Yasin, Kanjeng Nabi nang ngiling-ngiling mati sedekah, Kanjeng Nabi nek anu ya. Kanjeng Nabi nek merintahne anak soleh kok mendungakne wong tua juga. Dalil sekian banyak itu dikumpulkan terus dibuat pakem kita. Jadi nek gawe acara, nek gawe kegiatan tidak akan lepas dari beberapa macam dalil tersebut. Ziarah kubur, tekotok nang kuburan, iku wis perintah Kanjeng Nabi sunnah. Maca kulhu, maca niki dan lain sebagainya itu juga sunnah. Lalu paribahnya main kemis-kemis nang kuburan ya, Pak aku rene Pak. Ngono tadi gak apa-apa.
gak maca nopo itu sudah perintahnya nah. Jadi jangan dicari dalile apa ya wong sholawatan iku ya situ tok ndak akan ketemu. Dan bijaksanane ulama-ulama niku ngoten merubah budaya-budaya yang sudah terjadi tapi disisipi dengan nilai-nilai keislaman. Kayak Kanjeng Nabi perintau ana kuburan moro-moro Kanjeng Nabi niku kerungu ana wong disiksa nang jero kubur nyigar pelepah kurma blarake kurma niku bisi galoro ijo-ijo ngoten niku apa ngoten niku janure kurma dincekno supaya bebekne apa selama tahun ini belum kering memintakan keringanan siksa ahli kubur. Lah itu ditransfer ke para ulama. Yang Indonesia ya apa ya? Kata tiru nanggar kurma ini apa kan di Indonesia? Klopo, wadah ya tambah kauman-aman ketupat. Akhirnya, kan kini wis ono budaya kayak sesajen, kembang-kembangan. Ya wis iku ae. Nah, ngoten niku lho Pak. Dari dulu itu ulama itu tanpa menyinggung budaya-budaya yang sudah ada. Walaupun nanti akhirnya yo silih dia mau nampang ini. Bukan karena terlalu fanatik. Kembangnya kudu itu. Enggak, sebenarnya siji tok ae cukup. Yo gak kudu kembang kadang kok ijon-ijon enggak masalah. Nah, namun tadi kita kembang sedap malam awet malam yo. Kayak bayi pote lan banyune pisan. Atau kaktus teken dulu kuning orang itu. Nah, kadang kita itu dari segi agamanya kurang dipelajari, tapi segi gadok-gadok nawak dewi itu paling pintar, gitu. Nawak dewi itu bapak kita itu paling pintar, paling seneng bab gadok-gadok. Kok dikai kembang kambujo, dikai kembang kenomo, dikai kan ki opo Pak jenenge putune takon kowe digadok-gadok ngoten niku padahal ya kalau kita tapi nek masalah ndek kembang nang kuburan sing jelas-jelas ana kitabe ya kok ana kitabe tapi gak iso maca luwih enak nerangno barang sing gak ana kitabe bisa tau-tau ngoten niku itu makanya kita jadi polemik sekarang itu seperti itu kunut barang angger posoan biyen zaman ke awal-awal organisasi cintas metu teko pondok itu paling semangat pun wah sebenarnya itu kunut sing anu gak kunut wong tukaran kaya ngono tapi tukaran di kanang majelis ilmu bayangkan nang warung kopi itu jandu mana itu ngomongin itu apa sih kunut Muhammadin jadi saya gak ketemu jawaban tapi kalau dia mau belajar mau ini sejarah gitu ya ketemu caranya begini. Jadi itu tadi kunut itu perintah atau melakukan kunut pada sholat subuh niru Kanjeng Nabi. Mergo Kanjeng Nabi pernah pada waktu sholat subuh membaca doa kunut walaupun kunutnya kunut nasi. Bacaannya pernah diajarkan Nabi dan memang diperintahkan oleh Nabi, yaitu pada waktu kunut witir. Terus kenapa kok witirnya itu kunut witir dipakai subuh? Karena Sayyidina Ali melakukan seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu yang dasar. Mereka Imam Syafi'i tahu. Ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i, karena Abi yad'u bihi fi salatil fajri fi kunuti. Bapakku dan kunut itu tinggal kunut itu. Sudah akan menjadi hukum. Wa yustahabu ayyakula akiba hadha du'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa fi riwayatin wa sallallahu ala nabi. Disunahkan juga ditutup dengan sholawat.
kena Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kena wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang penting sholat. Nah, kunutnya versi yang lainnya, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa la nakfuru wa nu'minu bika wa nakhlamu man yajuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu. Tuh akeh. Wa'lam annal qunuta la yata'ayyanu fihi du'a'un 'alal madhabil mukhtar. Kunut itu tidak tertentu harus doa mengikuti doa dari madhab yang mukhtar. Fa ayyu du'a'in da'abihi hasalal qunut. Walau qanata bi ayatin aw ayatin minal Qur'anil aziz wa hiya mustamilatun 'ala du'a hasalal qunut. Maka doa apapun itu akan sah atau dinamakan qunut. Atau apabila orang itu membaca ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang mencakup dengan isinya qunut, maka hasillah apa yang dinamakan doa qunut. Walakin afdal ma ja'at bihi sunnah, tapi yang terbaik adalah qunut yang diajarkan oleh bila Imam Syafi'i ini ngoten. Qunut sembarang kali sampeyan ndonga nang jero qunut Allahumma inna sabit imanana wa sabit turuti donga-donga sampeyan oleh. Tapi nek cara Imam Syafi'i sing diputi Kanjeng Nabi itu yang prioritas. Mergo cek gak nabrak aturan wong ngomong nang jerone salat nggih ana hubungane karo gak ana hubungane nang jero salat niku batal salat. Sampeyan juga ngomong karo Gusti Allah ya. Nggih, kan gak ada urusannya dalam salat. Makanya terus yang napa cek sinkron yo maca donga sing diuruti Kanjeng Nabi. Nanti dungane yang terbaik adalah Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man. Misalnya sampean marang donga kula gak melok iku kowe melok sing pendapat pokoknya ndonga pas mari rukuk iku diarani doa qunut. Donga mari sembahyang diwaca nang qunut. Ya ndak apa-apa. Kalau sampean meyakini ikut yang ini. Jadi sebenarnya kita beragama itu Pak ya. Makanya agama itu luwes sekali. Syaratnya masih siji, sampean itu ngerti. Aku melok iki sesuai dengan pendapatnya ini. Sing gak oleh pun sak kewarepe dhewe, tapi ditakoni mbok karo. Iku gak oleh. Sampean ikut produknya ini, ikut ini, madhab ini, pendapatnya ini, silakan. Pokoknya ngerti. Soal Kanjeng Nabi kedawu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena harus mencari ilmu, beribadah pun harus diilmoni. Lah awak dhewe ilmune terbatas, wis melok ae. Melok pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Kok melok pendapat Imam Syafi'i kok gak Imam liyane kuwi. Monggo nek sampeyan belajar ya. Iya. Nah karena apa sih kok kita ikut mazhab Syafi'i? Karena dari kecil sebelum kita lahir atau mulai kita lahir itu sudah diajarkan semuanya ibadah itu versinya Imam Syafi'i. Mulai sesuci, wudu, sampai turuti sholat, poso, zakat, buku sing mbok maca kabeh itu versinya Imam Syafi'i. Di Asia Tenggara ini mayoritas Imam Syafi'i. Mungkin sampai maca buku teng Mekah mriku, misalnya Mas umrah atau haji maca buku teng mriku, wis beda wis. Buku mulai awal sampai hatta akhir ya mesti berbeda karena mazhabnya sudah berbeda.
Ora nek tong mriki nang ngarep iku kok ngono sih sembayang kok ngene lho gak usah mbok bantang kono madhabe beda. Ngono semboten madhab-madhaban Gus. Tak cocok madhab kula. Yo gak apa-apa nek iso ngerti dawuhe Kanjeng karepe Kanjeng Nabi iki ya apa karepe Gusti Allah iki ya apa monggo sakit madhab-madhab. Tapi tanggungan dhewe. Ayo nggih, ngaji hati itu ngene karepe sampeyan wani ya monggo nek kita kan gak. Kita manut karo wong sing ahli di bidangnya. Kita itu cara mangan, aku butuh mangan sate, pengen kudu harap sate dan ini. Ya tuku golek warung sate sing paling untuk sate loh, boleh kadang wedhus itu apa bener? Boleh sate, nanti orang dodol wedhus nggak mangan nopo, mangan sate wedhus kalau repot deh, melok aja langsung warung sing paling enak, paling cocok, nopo masakannya sate wedhus sama. Ibaratnya Quran hadis itu ya wedhus itu, lah kan pengen maknani perintah sholat, maknani perintah zakat, perintah nopo nang jroning Quran hadis. Ojo mbok buka Quran hadis bingung sampean. Delok dan pendapatnya para ulama, para kiai. Oh ini iku anu ngene mugenan, ini wis lae poso. Memang kadang buka buka Quran, buka hadis. Saat ini paling ngapunten fenomena sekarang ini orang itu dibuat koyok-koyok itu tambah pintar, tambah kritis. Saat padahal kayak ini aslinya pembodohan. Nek wong biyen sampeyan takon sampeyan cilik nek bambahe biyen makne sampeyan biyen. Biyen iku kiai perintah apa budal. Ono nang Quran apa gak tahu ono pitaken kaya ngoten niku. Ayo monggo benjing wae megengan, benjing monggo sedekahan. Udah gak ada nih. Oh saiki gak ono tahun nang hadis Kanjeng Nabi. Aku gak tahu ro. Oh ngaji gak tahu hadis Kanjeng Nabi. Kok gak tahu krungu Kanjeng Nabi. Lah wong tahu krungu Nabi ngomong awakmu. Wong ngaten-ngaten. Ya. Ada tak ingin gampang yang ulah iki. Wonten niku wonten dalil kan. Kan pengen apa pengen belajar. Pengen semangat. Yo, wis sinau kok jawab ngoten mau, lha kok ono golekno sing pengen ngono. Karena bagi kita itu seakan-akan dibuat kritis. Temenan belajar iya harus. Lho, kaya ngoten niku oleh nek pancen sampean itu niat sinau temen. Kayak misalkan ketika saya masih di pesantren, boleh Pak, ndak gampang percaya seperti itu. Bener apa yang ngono itu? Sah kalau yang ngono itu. Buka kita. Oh nang omah nang warung kopi. Nang pasar kok takut dalil yang jalan kok dalil. Enggak akan ketemu. Dan rata-rata dari kita ini fenomena masyarakat juga uang itu nek ngaji gampang lali, gak gampang ngeregenan. Tapi nek diparani nang omah iku mang sing ngomong sapa dirungokno sampai digatek sampai ngaji ngeten iki lho akeh laline gitu. Engko nek nang omah sampai niku wayahe nyelamati wong mati kok kaya ono ngene. Lho sing muni-muni ku lho gak tau ngaji, tapi sing sampean rungokno sing kaya nggih mboten. Nggih. Tapi nek ngrungokno wong ngaji, opo ngaji karo kadahawan materi. Gitu. Tapi sampean wae sumpek didhawuhi kanca, didhawuhi napa. Wayahe iku tambah ono ngene iki kok cek anu malaikat cek anu ngene. Lu muni mah digatekno. Iku mung sing muni kitab opo dalile endi kadek.
Engko nek wis kesripet lagi takok, Gus, kula bisa jadi tiyang ngeten ngene. Lah kok enak enak sing ngandani kono, mari ngono takok nang aku. Wayahe takonono sing ngomong. Sing ngomong. Nggih mboten. Nggih ta, kata-kata ngoten iki. Zaman kula teng iki rata-rata ngono, Pak. Ngaji itu ngomong kabeh. Tapi nek supaya buka warung, buka sembarang kali kabeh omongan ditanda. Tidak tahan. Kok nek wis kesripet lagi. Contoh ini nek buka warung itu kudu ngeten. Apa sing nggih mulai wonten sing iki ono lho. Iki kula ngomong, tak badhe wis metu duwe akeh ya, gak hasil. Kata-kata seperti itu. Kadung nuruti saja ini, toko ini gak rame-rame. Bukan toko ini, pokoknya ono isine, dodol karena toko ini mau buka kencang tanggalnya apa doai. Burung-bulaan mau buka toko ya, gak payu. Buka toko itu pokoknya barangnya pepek, niat dodolan, ya wis buka wis. Kita Senin apa Selasa apa wis buka ngoten mawon niat ibadah. Ben kula ngomong dina Senin bakal durung bulan. Dia sing mengotok kok ngono. Tapi itu fenomena di masyarakat kita. Wa'lam annahu yustahabu idza kana al-musalli imaman yaqulu Allahumma hdina. Apabila kita sholat itu menjadi imam, maka kalau membaca doa kunut yang mestinya domirnya Allahumma hdini mutakalim untuk dirinya sendiri dirubah menjadi Allahumma hdina. Nah, Allahumma hdini itu kepada saya, hdina kepada kami. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana. Nah itu kami ya. Bilafdil jamak dengan menggunakan lafaz jamak ya. Walau kola idini hasolal kunut wakana makruhan. Umpama imam ini tetap Allahumma dini fi man hadait, ya tetap sah sholatnya, tapi makruh untuk kok dipai ijen. Li annahu yukrahu lil imam takhsisu nafsi bidu'a, karena dimakruhkan seperti itu karena imam mengkhususkan dirinya di dalam berdoa. Dungo ya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Kulo mboten ngertos saya mana bedanya dini karo dina ya, karo ya 14 sae ya. Tunggal tahlilan sing mati wedok Allahumma fillahu warhamhu wa afi wa is baban no karo. Baur ihu hahum ya wis padha ae. Mboten atas wis baban no karo. Warawayna fi sunani Abu Dawud an Sauban radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah la yaqumu abdun qawma fayakhussu nafsan. Di Nabi Dawud, janganlah kamu mengimami seseorang, mengimami kaum fayakhussu nafsahu bida'wati dunahum, dan kamu berdoa hanya untuk dirimu sendiri, tidak untuk orang banyak. Nah, makanya dungo nanti domirnya dirubah kabeh semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ojo Rabbana atini. Nah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fa in fa'ala faqad khanatuhum. Kalau kamu melakukan doa untuk dirimu sendiri, khanahum, maka kamu sungguh telah citro mendurhakai orang-orang di situ. Mau dikongkon ngimami kok dungo dewi. Ngono kasih jamaah apa saya dungo dewi ngono. Maksudnya ya. Faslun ikhtalafa ashabuna fi raf'il yadain fi du'a'il qunut wa mas'il wajibi ima. Para ulama berbeda pendapat masalah mengangkat tangan pada waktu berdoa qunut dan mengusap wajah. Ya ini tentunya
tidak hanya doa kunut saja, bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Jadi boleh dalil niku ora situ tok. Misalnya itu doa kunut bisa untuk doa yang lainnya. As-sahuha, yang pendapat yang pertama yang sahih, annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahu al-wajhu. Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan tapi tidak perlu mengusap wajah. Wasani yang kedua, disunnahkan mengangkat tangan dan mengusap wajah. Yang ketiga, tidak disunahkan mengangkat tangan, tidak disunahkan mengusap wajah. Sebentar wa madini biman hadin wa afini biman, kabeh berarti oleh, cuma yang paling kuat, yang paling masyhur disunahnya mengangkat tangan tapi tanpa harus mengusap wajah. Wattafaqu ala annahu la yamsahu ghairu wajhi minas sadri wa nahwihi. Dan ulama sepakat yang dibasuh itu adalah annahu la yamsahu ghairu wajhi, yang dibasuh adalah wajah saja, tidak perlu semuanya. Bal qalu ulama dzalika makruhun. Padahal orang ketok barokah donga itu dosa kabeh. Itu donga tadus. Ini barokah donga kabeh iki. Nek ngono wis apa bedane karo adus dikosoki saat sama. Ini sallallahu alaihi wasallam. Dan itu doa apapun, doa kunut juga bisa, doa mandi sembahyang, doa wiritan, doa manakipan, doa tahlilan, disunahkan mengusap wajah doa ini. Ngomong ini bangunan. Angkat tangan ini ono apa Gus? Ya. Iki mawon lare foto bingung jawab. Angkat tangan itu donga iki ngeten ta. Ngomong ngeten. Iku kok golek nang kita gak ketemu. Angel golek. Istri sunane ngangkat tangan, ya ngangkat tangan berdoa. Oh mana ketemu ilmu kok tak atik matuk ngoten niku. Bener iku donga niku ngeten rapet. Boleh dikai duit kritik lo burung kalau. Nah dari ini ngomong itu, iya sih lo berduit. Nah sih lo misalnya ombok gede, kau nama ini jero namanya ini. Nah sebenarnya yang buat ini nggak karun, rumah lo jadi karun, sampai jawab apa bener? Dan dulu tak angkat tangannya. Terus namanya ini ya apa ya delok terus mudun apa ya. Wa amal jahru bis saut wal israr bi faqala ashabuna. Adapun mengeraskan suara dan memelankan suara, maka para sahabat berpendapat ingkana al musalli munfaridan asar robi. Ketika yang sholat itu satu sendiri, maka pelankanlah bacaan doa. Wa in kana imaman jahara bihi alal madhabis sahih. Kalau seorang imam berjamaah, maka dikeraskan. Wa tsani annahu yusiru kasairi da'awat fi shalah wa amal ma'mum fa illam yajhar al imam qana tasirun kasairi du'a. Sedangkan makmum apabila imam tidak mengeraskan suaranya, maka dia membaca doa kunut sendiri secara pelan. Fa'innahu yuwafiqu fiha al-imam sirran wa idhara al-imam bil qunut fa in kana al-ma'mum yasma'uhu amana bi du'a. Ketika imam mengeraskan bacaannya dan makmum mendengarnya, maka makmum cukup membaca amin amin amin. Ketika imam memelankan suaranya, maka sampai membaca doa qunut sendiri. Ojo imamnya menang terus sampai melok menang turu nih. Artinya imamnya menang sampai maca di wa syarikuhu fi sana fi akhirih. Dan napa wa syarikuhu, bersama-sama membaca dalam memuji
memuji kepada Allah. Napa? Pas imame meneng fa innaka taqdi wa la yuqda anka innaka. Kan misalnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait. Hadis liri imame meneng. Lah meneng iki karepe maca fa innaka taqdi wa la yuqda. Sampeyan ya maca tapi liri iku jenenge musyarakah, padha-padha maca. Nah sing pertama mang imame maca, makmume maca amin. Nah istirok fi sana musyarakah di dalam memuji yaitu fa innaka taqdi wa la yuqda fa yaquluhu sirran, maka imam atau makmum itu membaca fa innaka taqdi sirran dengan pelan. Wa inna la yasma'u qanata sirran wa qila yu'min wa qila lahu wa yashhadu ma'a sama'ihi wal muhtar al-awwal. Nah misalnya gak krungu blas imam mang doa kunut napa sampai ke awal maca donga kunut dhewe sampai selesai. Karena memang tidak mendengarkan imam, misalnya sampai sholatnya nang masjid mburi, speakernya mati, gak krungu, nah baca doa kunut sendiri. Moga bagaimana cinta katakan, ya. Ketika kita sholat subuh berjamaah, kita kan ketinggalan satu rakaat. Kedua kan baca kunut. Selanjutnya itu baca kunut lagi kan ada pendapat itu karena itu kan kemana? Iya. Iya. Ini tas kau coba. Moga kalian wonten malih pertanyaan. Makmum masbuk ya, ketinggalan satu rakaat. Nah, ketinggalan satu rakaat terus nanti rakaat pada waktu imam baca doa kunut, apakah itu dia sudah dianggap melakukan doa kunut? Apakah nanti pada nambah satu rakaat nanti tetap disunahkan kunut lagi? Oh, nak ini bisa lali gitu. Apa jawaban ini? Kita jawab keliru. Tidak ada ya. Aku kali sing ini bae wonten sing ditanggapaken.
mendel mawon, mendel ku Pak. Iya nek paham nek mendel menawa. Melok, sari kan. Sama ya tak KPR di mana ini. Rem bumi kan sini dulu loh, cuma lagi. Jadi minggu mau ya minggu nasional itu ada sana dia. Intinya betul apa nih? Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.